Saudara-saudara, setiga pilar BPU. Jadi saat ini kita dalam keadaan sendirian, tanpa penjagaan dan perlindungan hak dan kewajiban kita. Benar-benar sendirian yang bisa menjaga dan melindungi hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita, tentu saja negara melalui sistem berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh setiap yang berkuasa. Dari era Bung Karno sampai era Jokowi, walaupun sistem berbangsa dan bernegara yang mereka buat saling berbeda, tergantung siapa yang berkuasa, namun semuanya memiliki kesamaan, sama-sama tidak bisa menjaga dan melindungi hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Saudara, setiga pilar BPU, setelah mengetahui kondisi dan keadaan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keadaan sendirian, sekali lagi pengertian sendirian adalah begini. Ketika kita tertimpa masalah seperti anak masih pengangguran, anak ada yang bodoh, artinya belum tidak sekolah, saudara kita ada yang terlantar, juga banyak yatim piatu, dan seterusnya. Maka hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam sistem berbangsa dan bernegara kita, tidak yang sedang berlaku saat ini, tidak dapat dijaga dan dilindungi, alias tidak bisa digunakan oleh sistem berbangsa dan bernegara yang sedang berlaku saat ini. Itu sendirian. Artinya kehidupan kita sendiri, semacam kompetisi seleksi alam, seperti kata Adam Smith. Siapa yang unggul, dia akan tidak punah, tidak mati gitu istilahnya dalam mencari penghidupan. Anak pengangguran, maka karena kita sendiri nih anak pengangguran, maka suruh cari kerja dan kasih uang fotokopi untuk berkas lamaran. Anak bodoh, sekolahin pakai uang kita. Keluarga terlantar atau ada anak yatim piatu, suruh ngurus sendiri atau mengemis, minta-minta bantuan dengan membentuk yayasan yatim piatu misalnya, dan seterusnya. Itu pengertian kita hidup sendirian walaupun kita berbangsa dan bernegara. Kesendirian ini sudah berlangsung dari Bung Karno membaca teks proklamasi sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024. Bertepatan dengan Prabowo dilantik menjadi presiden. Apakah kesendirian ini akan berlanjut? Apakah Presiden Prabowo juga akan membiarkan kita sendirian hidup sendirian? Saudara-saudara, setiga pilar BPU, setelah mengetahui keadaan seperti ini, apakah kita merasa apatis atau malah timbul keberanian? Menurut paham filsafat realitas, apatis dan keberanian itu adalah suatu kesadaran. Ketika muncul kesadaran apatis, maka jiwa itu kesatuan akal pikiran, perasaan, dan karsa. Maka jiwa berproses menuju ke arah menyerah. Ini kalau kesadaran apatis muncul ya.
jiwa berproses menuju ke arah menyerah. Hal ini, proses ini menghasilkan kekuatan perasaan atau emosi keputusasaan. Jika hal ini, proses ini menguasai jiwa, maka kehidupan orang-orang yang apatis melihat kehidupan sebagai sesuatu yang tidak ada harapan. Itu kesadaran apatis jika muncul. Hidup dilihat sebagai sesuatu yang tidak ada harapan. Jadi kita tetap menjalani kehidupan, mencari makan, kemudian makan. Namun itu kita berlangsung tanpa memiliki harapan, seperti binatang. Binatang mencari makan juga kan, berburu, kemudian makan. Tapi mereka tidak memiliki harapan. Entah itu harapan menjadi apa atau apa, entah bagaimana. Pokoknya kita tidak memiliki harapan. Judulnya, kita hanya mempertahankan hidup dengan cara mencari makan. Kemudian mati, ya kan? Itu. Ketika muncul kesadaran keberanian, maka jiwa berproses menuju ke arah memberdayakan diri. Hal ini, proses ini menghasilkan perasaan atau emosi kekuasaan penegasan. Jika kesadaran ini menguasai jiwa kita, maka kita melihat kehidupan sebagai suatu yang harus dijalani. Beda sama apatis kan? Kesadaran keberanian itu hidup tetap kita jalani, tapi kita memberdayakan diri. Bagaimana menghadapi masalah-masalah itu? Karena orang yang kesadaran keberanian ini memiliki sangat kuat harapannya. Memiliki harapan. Jadi, kondisi dan keadaan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keadaan sendirian, maka kita memilih kesadaran keberanian untuk menjalaninya, ya kan? Ya kan? Kita memilih kesadaran keberanian, bukan kesadaran apatis. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, dengan kesadaran keberanian, maka kita hentikan atau kita potong kesendirian kita saat ini. Dan juga, atau tepatnya, sudah kita hentikan semenjak tanggal 20 Oktober 2024. Dan tidak boleh dilanjutkan oleh siapapun, termasuk Presiden Prabowo yang sekarang menjalani kekuasaannya. Kita jangan lagi dibikin sendirian dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana cara menghentikan atau memotong kesendirian kita? Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah kita tata sistem berbangsa dan bernegara kita. Menata itu tidak sama dengan melakukan kudeta, makar, pemberontakan, dan seterusnya. Kudeta atau revolusi atau makar dan seterusnya itu niatnya dan tujuannya sangat jelas, yaitu mengganti seseorang yang sedang berkuasa. Artinya, dari peristiwa ini, dari peristiwa kudeta, revolusi dan seterusnya itu, ada yang akan tersakiti, ada yang akan menyimpan dendam kesumat, dan
tentu saja ada korban nyawa. Namun kalau menata itu sama dengan bebenah rumah. Rumah keadaannya berantakan. Di ruang tamu ada daster, ada yang daster kotor, celana, dan seterusnya, sampah makanan ringan, pokoknya sampah-sampah ringan dan seterusnya. Juga di ruang makan, di dapur, dan seterusnya. Maka kita tata dengan cara kita letakkan masing-masing barang itu pada tempatnya. Baju kotor pada tempatnya, sampah pada tempatnya, dan seterusnya. Dalam peristiwa ini, menata ini, tidak ada yang tersakiti. Ya kan? Demikian juga dalam menata sistem berbangsa dan bernegara kita. Dari sistem lama menjadi menggunakan sistem baru dalam berbangsa dan bernegara. Dan ini tidak ada yang bisa tersakiti. Karena kita sedang menata sistemnya, bukan orangnya. Mana bisa kita menata sifat-sifat orang, ya kan? Paling yang bisa kita lakukan adalah menata perbuatannya. Menata sistem lama menuju ke sistem baru dalam berbangsa dan bernegara mempunyai tujuan agar kita, yaitu saudara-saudara setiga pilar BPU, tidak sendirian lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ketika mendapat masalah-masalah seperti anak pengangguran, anak bodoh. Saudara-saudara kita banyak yang terlantar dan banyak yatim piatu dan seterusnya. Karena di sistem baru itu kini sudah bisa menjaga dan melindungi hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Juga tujuan menata kehidupan berbangsa dan bernegara agar kita dengan tenang dan percaya diri dapat menyambut kedatangan 5 era peradaban baru yang akan mendatangi umat manusia, atau era teknologi baru. 5 era teknologi baru kita akan memasukinya tuh. Setelah internet, masa informasi, nanti ada 5 teknologi baru yang akan mengendalikan kehidupan umat manusia. Itulah yang akan kita sambut, ya kan? Dan menata ini dan dapat melakukan persiapan-persiapan untuk merebut posisi di era baru, era peradaban baru itu. Dengan sistem baru berbangsa dan bernegara, maka permasalahan seperti anak-anak bodoh dapat dicari solusinya. Dapat dicari solusinya dengan sangat mudah. Kemudian masalah pengangguran di semua lapisan. Saya akan membocorkan informasi yang ada di dalam sistem baru itu soal masalah ini. Di dalam salah satu fitur dari sistem baru itu, kita anggap sistem baru dalam berbangsa ini adalah sebuah aplikasi, ya. Nah, salah satu fiturnya menyatakan, aplikasi itu kayak di handphone, kalau kita buka kan banyak aplikasi. Nah, setiap aplikasi itu ada fitur-fiturnya, ya kan? Itu analoginya. Nah, salah satu fitur mengenai masalah pengangguran ini menyatakan bahwa setiap 3 orang dari lingkungan RT 1, RT 2, RT 3, dan seterusnya se-Indonesia diwajibkan bekerja atau berkarya selama setahun penuh. Bukan karena kontrak, tapi karena mendapat giliran. Karena sistem itu mengharuskan kita
berkarya. Mereka selama setahun itu mendapat gaji sangat besar dan fasilitas-fasilitas tunjangan makan dan seterusnya. Dan ini akan berlangsung selama-lamanya, selama Indonesia masih ada. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, bagaimana caranya menata sistem berbangsa dan bernegara yang kita anggap sudah kadaluarsa alias sudah basi ini? Apakah butuh seorang filsuf atau pemikir, seorang ilmuwan, saintis, para agamawan atau para ulama, cendekiawan, intelektual, dan seterusnya? Mereka semua itu tidaklah kita butuhkan dalam menata sistem berbangsa dan bernegara. Kita tidak menggunakan intelektualitas dan pemikiran. Jika ini yang kita gunakan, maka konsekuensinya adalah terjadinya debat berkepanjangan, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kapan menata sistemnya? Untuk menata sistem berbangsa dan bernegara, maka kita menggunakan 100% jati diri kita yang sebenarnya atau jati diri kita yang asli, bukan jati diri yang kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, kita mengenal jati diri si A adalah misalnya tukang siomay, si B tukang ketoprak, si C montir, si D dokter bedah, si E konglomerat, si F PNS, si G guru, dan seterusnya. Itu jati diri yang kita gunakan sehari-hari, bukan? Kita mengenal mereka, jati dirinya. Inilah jati diri yang kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun ini adalah jati diri sementara. Artinya tidak tetap, bisa berganti-ganti. Dari tukang ketoprak bisa menjadi tukang somai atau menjadi pegawai negeri. Intinya tidak tetaplah. Mereka bisa menjadi apa saja. Atau bisa tetap jadi tukang ketoprak seumur hidup, nggak masalah. Itu jati diri mereka. Dan seterusnya. Karena ini jati diri sementara, maka ia bukanlah jati diri yang sebenarnya, atau bukan jati diri kita yang asli. Jika kita selalu ingat dan menyadari bahwa kita memiliki jati diri yang sebenarnya atau jati diri yang asli, maka penggunaan jati diri sementara dalam menjalani kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara tidaklah menjadi masalah. Untuk menata sistem berbangsa dan bernegara, maka kita gunakan 100% jati diri kita yang sebenarnya atau jati diri kita yang asli. Jika kita menggunakan jati diri sementara yang sehari-hari kita gunakan, maka 1001 alasan akan muncul. Antara lain, saya ini hanya pedagang kecil, masa disuruh mikirin negara? Ada-ada aja loh. Atau alasan ini, saya ini seorang konglomerat loh. Yang saya kerjakan antara lain bikin jembatan, konstruksi, perumahan, dan lain-lain. Dan semua bidang itu masing-masing memiliki para ahlinya sendiri-sendiri.
Jadi untuk menata suatu sistem berbangsa dan bernegara, saya bisa apa? Saya tidak tahu apa-apa. Namun saya akan kasih nomor yang dapat dihubungi. Dia ahli banget soal tata menata sistem. Atau alasan ini, saya ini dokter bedah yang ahli. Sekolahnya lama banget loh. Masalah saya ceramah di mana-mana tentang negara dan kebangsaan itu adalah hasil comot sana, comot sini dari buku-buku. Lalu saya kumpulkan, kemudian saya ngarang bebas tentang saya ngarang bebas tapi masuk akal tentang kebangsaan. Tentang menata sistem berbangsa dan bernegara, saya hanya bisa kasih suatu saran. Atau suatu ungkapan. Jika suatu hal dipegang oleh bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Inilah 1001 alasan yang akan muncul jika menata sistem berbangsa dan bernegara menggunakan jati diri sementara, yaitu jati diri yang sehari-hari kita gunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, jika kita menggunakan jati diri yang sebenarnya atau jati diri yang asli, maka menata sistem berbangsa dan bernegara kita kemungkinan besar sangat mustahil munculnya 1001 alasan. Saudara-saudara, setiga pilar BPU. Jadi, jati diri kita yang sebenarnya atau jati diri kita yang asli adalah kita ini adalah pemilik dari negara ini. Jika diibaratkan suatu negara Indonesia suatu perusahaan, maka perusahaan ini sangatlah besar. Dan nama perusahaan ini sudah pasti namanya adalah PT Antam H2L. PT Aneka Tambang Hasil Hutan dan Lautan. PT Antam H2L ini bergerak di semua bidang, terutama sumber daya alam yang ada. PT Antam H2L ini memiliki 280 juta saham. Saham ini bisa bertambah dan berkurang. Masing-masing kita memiliki satu saham. Berapa nilai satu saham? Tinggal dikalikan saja. 0,0001 dikali jumlah kekayaan negara Indonesia. Milik siapa itu kekayaan negara Indonesia? Milik kita bukan? Dijumlahkan saja tuh. Tinggal dikali. Itu nilai satu saham kita. Perusahaan kita ini, PT Antam H2L, diurus oleh negara. Namun, yang menjalankan dan mengelola perusahaan adalah suatu sistem berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh yang sedang berkuasa. Sistem berbangsa dan bernegara inilah yang mengelola, mengatur, dan seterusnya kekayaan negara Indonesia. Kemudian mengatur hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik dari PT Antam H2L ini. Dari mana negara kita mendapatkan keuangannya? Keuangan negara adalah hasil dari penerimaan atau pendapatan negara. Keuangan negara dalam arti luas adalah APBN, APBD,
unit usaha negara, dan seluruh kekayaan negara Indonesia. Dalam arti sempit, keuangan negara hanya APBN saja. Selama 80 tahun merdeka, sudah pasti para ekonom dan para pengurus negara kita sudah dapat dan sudah selesai melakukan 4 hal ini. 1. Sudah dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kekayaan negara. 2. Sudah dapat menyusun neraca kekayaan negara. 3. Sudah dapat menghitung seberapa besar kekayaan negara Indonesia. Dan keempat, terakhir, sudah dapat membuat dokumen yang dapat dijadikan bahan bukti untuk menentukan besarnya kekayaan negara Indonesia atau kekayaan kita. Apakah para pengurus negara sudah melakukan 4 hal ini? Sudah? Belum? Hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik dari PT Antam H2L ini tidak bisa dimasukkan ke dalam anggaran belanja pembangunan dalam APBN kita. Hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita itu masuknya di dalam anggaran penerimaan negara atau pendapatan negara. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan dan penerimaan negara antara lain dari sektor jasa, penerimaan pajak, dari aneka tambang, hasil hutan, lautan, hibah, bantuan negara lain, pencetakan uang baru, dan segala hal yang bisa dijadikan pendapatan negara. Pengeluaran negara disebut belanja negara. Belanja itu artinya membeli. Belanja ke pasar berarti membeli sesuatu. Belanja negara terdiri dari belanja rutin atau pengeluaran rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin antara lain bayar gaji pegawai, tunjangan, pensiun, perjalanan dinas, pengangkutan, barang, sewa, perhubungan, listrik, gas dan air, pencetakan dan penggandaan, jasa-jasa lain, bahan-bahan, peralatan, tanah, bangunan, dan seterusnya. Belanja pembangunan yaitu pengeluaran pembangunan, yaitu berupa proyek-proyek pembangunan, proyek infrastruktur, proyek struktur, proyek dan lain-lain yang dibutuhkan rakyat. Hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik dari PT Antam ini harus ditunaikan. Prioritasnya sama dengan belanja rutin negara. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, setelah kita mendapatkan modal dasar menggunakan jati diri kita yang sebenarnya atau jati diri yang asli untuk menata sistem berbangsa dan bernegara, maka muncul pertanyaan dalam menata sistem berbangsa dan bernegara itu berarti akan ada pergantian sistem dari sistem lama ke sistem baru. Apakah kita sudah mempersiapkan sistem baru itu? Pada video selanjutnya
akan dibahas apa itu sistem baru dalam berbangsa dan bernegara. Dari sistemnya, metodenya, filosofinya, sampai dengan cara aplikasinya atau penggunaannya di lapangan. Dibahas dengan lengkap dan detail. Namun, sebagai gambaran tentang sistem baru itu dapat disaksikan pada video sebelumnya yang berjudul Ada Kabar Terbaru dari Al-Quran. Maka umat beragama memasuki era baru dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Saudara, setiga pilar BPU, setelah mengetahui jati diri kita yang sebenarnya atau jati diri kita yang asli, maka langkah selanjutnya untuk menata sistem berbangsa dan bernegara adalah kita harus melakukan RUPS, Rapat Umum Pemilik Saham, dengan cara kita bentuk dulu suatu panitia untuk menyelenggarakan acara tersebut. Saudara, setiga pilar BPU, mari kita melakukan RUPS, Rapat Umum Pemilik Saham. Saudara, setiga pilar BPU, sebagai penutup, saya sarankan I-ISA Tita, EGP gitu. I-ISA Tita itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.